Tentang menghindari akhlak tercela. Yang pertama itu ada nifak. Nifak atau istilah lainnya adalah bermuka dua. Berasal dari kata nafikoh. Nah, nifak secara etimologi berarti salah satu lubang tempat keluarnya yarbu. Yarbu itu hewan atau sejenis tikus dari sarangnya, dimana jika ia dicari dalam lubang yang satu, maka ia akan keluar dari lubang yang lain. Nifak secara bahasa berarti ketidaksamaan antara lahir dan batin. Sedangkan pengertian secara terminologi berarti menampakkan keislaman dan kebaikan di dalam manusia, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan di dalam hatinya. Macam-macam perilaku nifak. Nifak amaliyah. Nifak amaliyah salah satu nifak pada taraf kecil, yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik, tetapi masih tetap ada iman di dalam hati. Yang kedua ada nifak itikadi. Nifak itikadi termasuk nifak pada taraf yang besar, yaitu perlakuannya menampakkan keislaman di hadapan manusia, tetapi menyembunyikan kekufuran. Tanda-tanda pelaku nifak. Yang A, bila berkata berdusta. Berdusta adalah menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan fakta kebenaran, baik dengan ucapan maupun dengan isyarat, seperti menggelengkan kepala atau mengangguk. Yang B, bila berjanji mengingkari. Janji merupakan perkataan yang menyatakan kesanggupan untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Yang C, bila dipercaya mengkhianati. Mengkhianati adalah mengingkari sesuatu amanah yang telah dibebankan kepadanya. Yang D, yang terakhir, bila berseteru berbuat fajir. Maksud dari fujur adalah keluar dari kebenaran dengan sengaja, sehingga kebenaran ini menjadi keburukan atau keburukan menjadi kebenaran. Akibat buruk sifat nifak. Sifat nifak terbagi menjadi dua. Yang pertama, bagi dirinya sendiri, buruk dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia sehingga dapat merusak nama baiknya sendiri. Yang kedua, bagi orang lain, menyebabkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak persaudaraan. Menghindari perilaku nifak. Yang A, bersikap jujur. Yang B, bersikap amanah. Yang C, meneguhkan perjanjian. Dan yang terakhir, yang D, mengembangkan rasa tanggung jawab. Yang B itu keras hati. Secara bahasa, keras hati artinya padat, kuat, dan tidak mudah berubah bentuknya, atau tidak mudah pecah. Keras hati juga berarti tidak akan berhenti bekerja sebelum yang dicipta-ciptakan tercapai. Secara istilah, keras hati dimaknai sebagai sikap teguh atau pandangan atau keinginan yang tidak mau kompromi terhadap berbagai hal yang berada di luar keinginan maupun harapannya. Ciri-ciri orang keras hati. Yang pertama itu ada bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan serta meremehkan sesuatu kemaksiatan. Yang kedua, tidak terpengaruh hatinya dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Yang ketiga, tidak berpengaruh hatinya dengan berbagai ujian, musibah, dan cobaan. Yang keempat, tidak merasa takut akan janji dan ancaman Allah. Yang kelima, bertambahnya kecintaan terhadap dunia dan mendahulukannya di atas akhirat. Yang keenam, tidak tenang hatinya dan selalu merasa gundah. Yang ketujuh, bertambahnya dan meningkatkannya kemaksiatan yang dilakukannya. Dan yang terakhir, nomor 8, tidak mengenal atau tidak membedakan perbuatan ma'ruf dan munkar. Cara menghindari keras hati. Yang pertama ada beriman kepada Allah dan segala sesuatu yang harus kita imani. Yang kedua, mematuhkan, yaitu dengan mempersembahkan segala bentuk ibadah hanya kepadanya. Yang ketiga, melaksanakan ketaatan kepadanya dan taat kepada Rasulnya. Yang keempat, meninggalkan perbuatan dosa, maksiat, dan menyimpang. Yang kelima,
Banyak mengingat Allah ketika berada di keramaian maupun di kesendirian. Yang keenam, banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Yang ketujuh, menanamkan perasaan takut kepada Allah dan berusaha untuk senantiasa menghadirkannya dimanapun kita berada. Yang ke-8, merenungi maksud ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Yang 9, selalu bermuhasabah, berintrospeksi diri untuk memperbaiki diri dan menjaga diri sendiri. Yang ke-10, bergantung kepada Allah dan mendahulukan Allah di atas segala-galanya. Yang C itu Adi-Gadaf. Gadaf adalah lafal bahasa Arab secara harfiah berarti amarah atau pemarah. Marah dalam pengertian gadaf bersifat negatif atau buruk. Gadaf atau marah yaitu merasa tidak senang atau panas hati karena suatu peristiwa atau sebab-sebab tertentu. Marah secara umum menyebabkan tergantungnya aktualisasi diri di dalam kehidupan kita. Nilai negatif perilaku gadaf terbagi menjadi dua. Yang A, sumber keburukan. Yang pertama, keputusan dan tindakan orang marah cenderung menambah masalah bukan menyelesaikan masalah. Yang kedua, pemarah menimbulkan kerusakan hubungan antara sesama manusia. Yang ketiga, pemarah dapat merusak keharmonisan keluarga. Yang B, membahayakan kesehatan tubuh. Yang pertama, efek langsung ke tubuh. Yang kedua, letih ekspresi. Yang ketiga, sulit tidur. Yang keempat, depresi. Menghindari perilaku gadaf. Yang A, meredam rasa amarah dengan cara menahan diri. Yang B, merendam rasa amarah dengan cara beristighfar. Yang C, meredam rasa amarah dengan cara membaca ta'awudz. Yang D, meredam rasa amarah dengan cara berwudu. Yang E, meredam rasa amarah dengan cara merubah posisi. Yang F, meredam rasa amarah dengan cara berdiam diri. Dan yang terakhir, yang G, memberi maaf.